Oke, kembali lagi di tutorial LaTeX. Di video kali ini kita akan mencoba untuk menuliskan konten ya, pada penulisan laporan tugas akhir dengan menggunakan template LaTeX. Pertama, kita buka Text Studio seperti biasa. Kemudian buka folder di mana template LaTeX sudah kita letakkan. Open file laporan. Tunggu sejenak. Nah, kemudian di sini saya sudah sampaikan ada beberapa bagian yang tidak boleh diedit ya, ada di folder untouched. Langkah pertama untuk penulisan laporan dengan menggunakan template ini adalah masuk pada file A0 identitas. Nah, silakan teman-teman bisa ganti ya, misalnya judulnya kita ganti perancangan sistem cerdas robot drone quadcopter dengan menggunakan PID control ya, misalnya kita ganti seperti itu. Kemudian di bagian bawah ini harus diganti dengan versi bahasa Inggris ya. Kita bisa buka Google Translate saja, misalnya ya, ini kita copy, langsung kita bisa paste di sini. Kemudian namanya misalnya kita searching Michael Jordan gitu ya, misalnya. Kemudian NIM-nya 12345678901. Tugas akhir tipenya bahasa Inggrisnya undergraduate thesis ya, sarjana terapan teknik elektronika, Fakultas Vokasi, Universitas Negeri Yogyakarta. Tanggal persetujuan, nah ini silakan diganti sesuai dengan tanggal persetujuan yang diajukan kepada dosen pembimbing. Misalnya sekarang tanggal 12 ya, 12 November 2023. Atau kalau mau diganti dengan hari ini bisa seperti di bawahnya today. Ini juga bisa today, ini diedit ya. Terus pembimbing ini bisa diganti. Nah, di bagian bawah ini ada daftar yang sudah bisa jadi pembimbing. Bisa kita ganti ini ya, Pak Oktav ya, misalnya di sini kita ganti Pak Oktav. Beserta NIP-nya ada di bawah. Ini tinggal di copy saja. Terus yang kedua misalnya kita ganti Pak Arya Soni seperti ini. Oh sorry, ini sekretaris penguji saat ujian nanti ya, misalnya penguji utamanya misalnya diganti dengan Pak Arya Soni ya, sekretarisnya Pak Maris Nasuha. Terus tanggal pengesahan ketua, nah ini misalnya mau dibikin misalnya semuanya bersama-sama begitu ya, tanggal kita ganti misalnya tanggal 20 November ya. Atau kalau mau hari ini bisa diganti today gitu ya. Terus ini dekan nggak perlu diedit ya, sementara nggak ada perubahan. NIP-nya juga nggak perlu, core prodi tidak perlu. Terus ini kata kunci ya yang bisa diganti, misalnya quadcopter, PID control ya, drone seperti itu misalnya. Nah ini kebetulan bahasa Inggrisnya juga sama, jadi kita tinggal kopas saja ke sini. Nah setelah itu kita simpan ya. Setelah kita simpan, kita coba build and view, kita akan lihat hasilnya. Ya, tunggu sejenak, nanti kalau selesai di sebelah kanan akan muncul PDF dari hasil generate menggunakan LaTeX. Nah lihat ya, dengan kita mengubah judul dan data-data yang ada di A0 identitas, di file A0 identitas, semua udah berubah ya, baik judulnya di sini, kemudian namanya ya, ini juga di sini langsung berubah ya, ini nama pembimbingnya juga langsung berubah ya, termasuk di abstrak ini kata kuncinya juga langsung berubah ya. Kemudian di sini ini juga langsung berubah ya, judulnya di abstrak bahasa Inggris ya, ini keywordnya juga langsung berubah. Terus di sini juga nama dan semua yang terisi di sini data-datanya langsung berubah sesuai dengan apa yang kita ganti di sini
Tanggalnya juga tadi berubah ya, tanggal pernyataan. Kita ganti dengan today ya, tanggal pernyataan ini. Ini gantinya today, makanya 12 November. Ya, di sini lembar persetujuannya juga ya, dosen bimbingnya ini ya, ketua atau koordinator program studi ini juga tanggalnya hari ini ya. Kemudian ini halaman pengesahannya yang tadi udah kita edit ya, langsung semuanya tergenerate otomatis di sini. Nah, itu secara garis besar seperti itu ya. Ini termasuk namanya di sini langsung berubah, jadi nggak perlu di edit lagi manual satu persatu. Ya, jadi kalau di isi yang ada kaitan dengan judul dan lain-lain itu nanti kalau kita gunakan perintah tertentu nanti otomatis akan berubah. Nah, itu hal yang pertama kita harus lakukan. Terus yang kedua adalah mengerjakan pada tentunya adalah misalnya ini persembahan gitu ya. Nah, ini silakan bisa diedit sesuai dengan kebutuhan. Ya, ini hanya sebagai contoh gitu ya. Silakan teman-teman bisa edit. Nanti ketika kita ganti ya, misalnya kita searching ya, contoh halaman persembahan. Nah, ya, daripada saya bikin kalimat sendiri, kita coba searching ini ya, skripsi untuk orang tua. Nah, misalnya kita copy. Nah, yang ini saja kita copy, terus kita letakkan di sini. Ya. Terus kemudian kita build. Nah, otomatis ini langsung berubah ya, ibunda dan ayah tercinta ini juga. Dan lihat sudah rapi ya dan bagus. Nah, kalau mau ada dua quotes gitu atau dua misalnya kita kasih satu lagi gitu ya. Misalnya ini. Nah, ini teman-teman bisa tambahkan secara manual ya di sini dengan kalau mau dibikin di rata tengah ya kita ketik seperti di atas ya, begin center terus kemudian isinya misalnya dikasih quote seperti ini. Nah, terus kita save, kita build lagi, otomatis nanti di sini akan ada dua paragraf gitu ya, yang ini yang atas dan ini yang bawah. Terus termasuk kata pengantar nanti silakan bisa diedit ya. Untuk penomoran ini di sini menggunakan ini slash item. Nah, kalau slash pembimbing seperti ini nanti akan otomatis nama yang pembimbingnya akan tercantum gitu ya. Nah, gimana cara menambahkan nomor 5? Ya, kita tinggal enter slash item ya, misalnya siapa? Teman satu angkatan ya, misalnya seperti itu. Coba kita build. Ya, langsung ya di nomor 5 sudah muncul. Nah, nanti silakan ini disesuaikan dengan kebutuhan ya. Ini hanya template, jadi jangan template ini kemudian dikumpulkan karena pasti akan tidak sesuai dengan isi atau pengantar dari teman-teman semua. Terus selanjutnya adalah penulisan di bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 hingga bab 5 terutama pada bagian teks ya. Oke, kita masuk dulu pada bagian bab 1. Nah, di sini kita lihat ya, di sini latar belakang masalah merupakan bla bla bla. Nah, di sini juga sama ya, latar belakang masalah merupakan bla bla bla. Jika ingin menambahkan paragraf di bagian ini atau di tengah-tengah seperti ini ya, kita tinggal misalnya kalimatnya ini ya, atau paragraf ini. Kita copy saja di sini. Ya, kita generate. Nanti otomatis dia langsung tertambah di sini yang warna kuning nih ya. Nah, dan lihat ya, sudah rapi, kita nggak perlu mikirin enternya, nggak perlu mikirin spasinya, nggak perlu mikirin stylingnya. Nah, hal yang sama kita bisa lakukan di bab 2, bab 3, bab 4, dan seterusnya. Ya. Dan kita hanya berfokus pada isi atau konten ya, tidak perlu mikirin format. Nah, terus gimana cara menambahkan section? Nah, ini kebetulan untuk di bab 1 sendiri kita nggak perlu nambahkan section, tapi kalau di bab 2 karena di sini setiap laporan atau setiap project bisa jadi isinya beda-beda sehingga harus bisa kemungkinan besar bisa menambahkan section ataupun subsection. Yang dimaksud section itu ini adalah contohnya nih ya. Dasar teori A. Nah, A ini adalah section. Kita bisa mengganti di sini misalnya dasar teori A gitu ya. Nah, nanti otomatis nanti akan langsung berubah dasar teori A. Gimana kalau mau menambahkan di bawah atau anak dari A ya, yang berarti artinya subsection.
Nah, kita bisa menambahkan dengan cara slash subsection, ya, diikuti dengan judulnya. Anak, misalnya kita kasih nama ya, anak dari section A pada bab 2. Nah, seperti ini. Nah, isinya kita bisa abaikan dulu ya. Isinya nanti adalah ini ya. Oke, setelah kita menambahkan subsection ini, coba kita lihat ya, kita compile atau kita build. Ya. Terlihat sudah ada nomoran baru nomor 1, dan ini akan secara otomatis ketika subsection yang ada di bawahnya, ini subsection ini akan menjadi nomor 2 dan seterusnya. Ya, jadi kita tidak perlu khawatir penomornya tidak rapi. Coba kita lihat di daftar isi. Nah, di daftar isi lihat, ini langsung otomatis muncul ya, nomor 1, halaman 9. Tentunya ini cukup menyenangkan karena kita nggak akan berfungsi-pusing dengan format dari daftar isi. Ya, otomatis juga nanti daftar gambar dan daftar tabel juga akan secara otomatis. Nah, bagaimana cara menambahkan gambar dan tabel akan kita bikinkan di video selanjutnya. Terima kasih.